Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang basis data terdistribusi. Yang pertama adalah definisi basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. File merupakan kumpulan data yang dirancang untuk suatu aplikasi atau sekumpulan aplikasi yang dekat hubungannya. Contoh basis data terdistribusi. Misal pada sebuah perusahaan yang memiliki beberapa cabang, bahkan di sebuah kota bisa memiliki beberapa cabang atau kantor. Yang kedua, masing-masing lokasi memiliki jaringan lokal sendiri, dan semua jaringan lokal itu dihubungkan satu sama lain membentuk sebuah jaringan nasional. Struktur basis data terdistribusi. Sebuah sistem basis data terdistribusi hanya mungkin dibangun dalam sebuah sistem jaringan komputer. Topologi jaringannya itu ada topologi bintang atau star, topologi cincin atau ring, yang ketiga topologi bus. Perbedaan utama di antara berbagai topologi di atas terletak pada biaya instansi, biaya membangun hubungan antar simpul. Yang kedua, biaya komunikasi, waktu dan biaya dalam pengoperasian sistem berupa pengiriman data dari satu simpul ke simpul lain. Yang ketiga, kehandalan frekuensi atau tingkat kegagalan komunikasi yang terjadi. Yang keempat, ketersediaan tingkat kesiapan data yang dapat diakses sebagai antisipasi kegagalan komunikasi. Jenis transaksi, ada transaksi lokal, transaksi global. Untuk transaksi lokal yaitu mengakses data pada suatu simpul yang sama dengan simpul dari mana transaksi tersebut dijalankan. Untuk transaksi global yaitu pengaksesan data di simpul yang berbeda dengan simpul di mana transaksi tersebut dijalankan, atau transaksi dari sebuah simpul yang membutuhkan pengaksesan data ke sejumlah simpul lainnya. Data, ciri-ciri database terdistribusi. Yang pertama, data disimpan di sebuah tempat. Yang kedua, prosesor pada tempat yang berbeda tersebut dihubungkan dengan jaringan komputer. Yang ketiga, sistem basis data terdistribusi bukan terdiri dari sekumpulan file yang berada pada berbagai tempat, tetapi pada sebuah basis data di berbagai tempat. Yang keempat, setiap tempat secara mandiri memproses permintaan user yang membutuhkan akses ke data di tempat tersebut dan juga mampu untuk memproses data yang tersimpan di tempat lain. Keuntungan yang diberikan oleh sistem basis data terdistribusi. Yang pertama, pengolahan secara transparan data yang terdistribusi. Yang kedua, mengacu pada struktur organisasi. Yang ketiga, meningkatkan untuk berbagai dan otonomi lokal. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan data. Yang kelima, meningkatkan keandalan. Yang keenam, meningkatkan performasi kerja. Yang ketujuh, memudahkan pengembangan sistem. Kerugian yang diberikan oleh sistem basis data terdistribusi. Yang pertama, kompleksitas manajemen. Yang kedua, kontrol integritas lebih sulit. Yang ketiga, biaya pengembangan. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, sulitnya standarisasi. Yang keenam, menambah kebutuhan penyimpanan. Yang ketujuh, lebih sulit dalam mengatur lingkungan data. Yang B, sistem basis data terdistribusi. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa perangkat komputer setelah perangkat lain bentuk komputer yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Koneksi jaringan dapat menggunakan kabel atau disebut wired network, atau tanpa kabel wireless network. Dan jaringan komputer kita dapat melakukan pertukaran data, sharing informasi. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian menggunakan DBMS. Keuntungan menggunakan DBMS yaitu controlling redundancy, resisting storage. Akses DBMS mempunyai suatu sistem yang bisa mengatur privilege user. Yang ketiga, providing precedence storage for program object and data structure. Yang keempat, permitting inferencing and actions using rules.
Yang kelima, providing multi-phase user interface. Yang keenam, reference setting complex relationship amongst data. Yang ketujuh, providing backup and recovery. Kerugian menggunakan DBMS. Kebutuhan hardware yang sangat baik dengan spesifikasi tinggi. 2. Adanya biaya tambahan untuk perawatan hardware dan software. 3. Harga software yang mahal. Yang 4. Kompleks manajemen yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun pengetikan, mohon maaf. Terima kasih.